Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah dari kelas A1 Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas logika informatika. Nomor 1. Misalkan P sama dengan Fairo sedang bermain di kolam, Q sama dengan Fairo ada di dalam rumah, R sama dengan Fairo sedang mengerjakan PR, S sama dengan Fairo sedang mendengarkan radio. Nah, di sini pertanyaannya adalah nyatakanlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan simbol-simbol logika beserta penghubungnya. Di sini saya ambil poin C di mana Fairo sedang bermain di kolam dan tidak sedang mengerjakan PR. Nah, di sini Fairo sedang bermain di kolam bisa ditranslasikan dengan huruf P sama dengan di bagian permisalan di atas. Dan itu bisa ditandai dengan huruf P terbalik. Ini merupakan konjungsi, dan tidak sedang mengerjakan PR itu merupakan ingkaran dari R, dimana itu nanti hasil akhirnya adalah P konjungsi ingkaran R. Oke, lanjut ke nomor 2. Dengan menggunakan P, Q, R, dan S seperti pada soal nomor 1, nyatakan simbol-simbol logika di bawah ini dengan kalimat yang sesuai. Di sini saya memilih poin B, yaitu P atau dalam kurung Q dan R tutup kurung, yang bisa ditranslasikan sebagai Fairo sedang bermain di kolam untuk P, atau itu merupakan disjungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf P. Lalu ia ada di dalam rumah bisa ditranslasikan sebagai Q, dan itu merupakan konjungsi yang bertandakan P terbalik. Sedang mengerjakan PR itu merupakan R. Lanjut ke nomor 3. Apakah ingkaran dari kalimat-kalimat berikut ini? Di sini saya memilih soal poin D. Jika X tidak negatif, maka X adalah bilangan positif atau X sama dengan 0. Nah, kalimat ingkaran itu berarti membalikkan kebenaran dari suatu kalimat tersebut. Jadi, kita tinggal membalikkan arti dari kalimat tersebut, dan jawabannya di sini adalah jika X itu negatif, maka X itu bukan bilangan positif dan X tidak sama dengan 0. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Buatlah tabel kebenaran pernyataan di bawah ini. Sebelum saya menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Di antaranya T. T itu sama dengan true yang bernilai 1 atau lebih. F itu false yang bernilai 0. Konjungsi itu dikali dan disjungsi itu ditambah. Nah, di soal ini saya memilih poin B, yaitu P konjungsi dalam kurung P disjungsi Q. Lanjut, kita akan mencari nilai dari P disjungsi Q. Nah, karena P disjungsi Q itu harus memakai operasi penambahan. Langsung saja, true ditambah true itu true. True ditambah false hasilnya true. False ditambah true hasilnya true. Dan false ditambah false itu hasilnya false. Lanjut, kita akan berusaha mencari nilai kebenaran dari soalnya sendiri, yaitu P konjungsi dalam kurung P disjungsi Q. Nah, langsung saja kita kali P dengan P disjungsi Q. True dikali true itu true. True dikali true itu true. False dikali true itu false, dan false dikali false itu false. Selanjutnya nomor 5. Sederhanakanlah pernyataan di bawah ini. Di sini saya mengambil poin B, yaitu buka kurung ingkaran P konjungsi buka kurung ingkaran Q konjungsi R tutup kurung 2 kali, disjungsi buka kurung Q konjungsi R tutup kurung, disjungsi buka kurung P konjungsi R tutup kurung. Nah, langsung saja kita pakai hukum asosiatif untuk merubah posisi tanda kurung yang di bawah sini untuk mempermudah kita dalam menggunakan hukum distributif, dan hasilnya itu adalah ini.
Sementara yang ini sama saja dengan yang di atas, belum perlu dirubah. Nah, langsung kita ke bawah. Setelah melakukan hukum distributif, hasilnya ini dan ini. Saya pindahkan posisi dari yang ini ke sini dan ini ke sini, biar mempermudah kita menggunakan hukum yang ini. Dan berdasarkan hukum ini, hasilnya nanti R disjungsi R yang merupakan hukum idempoten yang bisa disederhanakan menjadi R saja yang merupakan identitas dari pernyataan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Tentukan apakah pasangan pernyataan berikut ekuivalen. Di sini saya mengambil poin D, yaitu buka kurung P disjungsi Q tutup kurung konjungsi buka kurung ingkaran P konjungsi buka kurung ingkaran P konjungsi Q tutup kurung 2 kali dengan ingkaran P konjungsi Q. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui, diantaranya T itu true yang bernilai 1 atau lebih, F itu false yang bernilai 0, konjungsi itu dikali dan disjungsi itu ditambah. Langsung saja. Nah, di sini kita harus menulis tabel kebenaran dari P dan Q, yaitu di P true true false false dan di Q true false true false. Di sini kita langsung cari saja nilai kebenaran dari ingkaran P, yaitu false false true true, dan Anda bisa lihat bahwa ini merupakan kebalikan dari P. Nah, habis itu kita pindah ke kolom ini. P ditambah Q, true tambah true itu true, true tambah false itu true, false tambah true itu true, dan false tambah false itu false. Lanjut di tabel sebelahnya, ingkaran P dikali Q, ingkaran P dikali Q. Nah, langsung saja. True kali false itu false, false kali false itu false, true kali true itu true, dan false kali true itu false. Lanjut ke tabel berikutnya, ingkaran P dikali dengan yang tabel sebelumnya, ingkaran P dikali dengan tabel sebelumnya, yaitu ini. Nah, langsung saja. False dikali false itu false, false kali false itu false, true kali true itu true, dan true kali false itu false. Nah, lanjut ke soalnya sendiri. Berarti tabel yang ini dikali dengan ini. Nah, hasilnya adalah true kali false itu false, true kali false itu false, true kali true itu true, dan false kali false itu false. Nah, lihat di tabel yang ini dengan ini. Karena mereka berdua mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka mereka itu ekuivalen. Selanjutnya nomor 7. Telitilah mana di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini yang merupakan tautologi dan kontradiksi. Sedikit info, tautologi itu dimana kalau nilai tabel kebenarannya itu semua true, sementara kontradiksi itu nilai tabel kebenarannya itu berupa false. Sebelum saya terangkan, perlu ada beberapa hal yang perlu dipahami, diantaranya T itu true yang bernilai 1 atau lebih, F itu false yang bernilai 0, konjungsi itu operasinya dikali, dan disjungsi itu operasinya ditambah. Nah, karena di soal ini itu ada 3 huruf yaitu P, Q, dan R, maka kita perlu menulis 8 baris. Nah, nilai P di sini itu true 4 kali, false 4 kali, nilai Q itu berselang-seling, true 2 kali,
false 2 kali, true 2 kali, false 2 kali, dan terakhir R itu selang-seling saja, true false, true false, true false, true false, true false, true false. Habis itu untuk lingkaran P dan lingkaran Q dan R tinggal membalikkan nilai tabel kebenaran dari P, Q, dan R. Habis itu langsung saja ke cari nilai kebenaran dari P ditambah Q. P ditambah Q berarti ini dikali ini hasilnya ini. Habis itu ke lingkaran Q ditambah lingkaran R. Nah, lingkaran Q ditambah lingkaran R berarti dua ini. Dua ini ditambah itu hasilnya ini. Setelah itu kita cari nilai kebenaran dari lingkaran P dikali tabel yang ini. Nah, lingkaran P dikali dengan ini dan hasilnya ini. Setelah itu lanjut saja, karena berikutnya itu merupakan lingkaran dari yang ini, maka tinggal tulis kebalikannya saja, yaitu ini. Habis itu kita harus mencari nilai kebenaran dari ini dikali dengan ini dan hasilnya itu ini. Habis itu kita cari nilai kebenaran dari lingkaran P dikali lingkaran Q, lingkaran P dikali dengan lingkaran Q dan hasilnya itu ini. Setelah itu kita cari nilai dari lingkaran P dikali lingkaran R, lingkaran P dikali dengan lingkaran R dan hasilnya ini. Habis itu kita tambahkan keduanya dan hasilnya itu ini. Dan terakhir nilai kebenaran dari soalnya sendiri setelah ini dikali dengan ini dengan ini. Nah, hasilnya ini, dimana semua nilainya itu T atau true. Karena nilai kebenarannya semua true, maka ia merupakan sebuah tautologi. Terakhir soal nomor 8. Tulislah konvers, invers, dan kontraposisi kalimat-kalimat dalam soal nomor 3. Dari 4 soal nomor 3 itu saya pilih yang poin A, yaitu jika R bilangan rasional maka angka-angka desimalnya akan berulang. Bentuk konversnya itu merubah posisi ini ke sini dan ini ke sini. Maka hasilnya itu jika angka desimalnya akan berulang, maka R itu bilangan rasional. Sementara bentuk inversnya yaitu merubah nilai kebenaran dari kalimat ini, dan hasilnya adalah jika R bukan bilangan rasional, maka angka-angka desimalnya itu tidak akan berulang. Terakhir, kontraposisi itu merubah urutan kalimat dari inverse, yaitu yang depan ke belakang dan yang belakang ke depan, dan hasilnya itu jika angka-angka desimalnya tidak akan berulang, maka R bukan bilangan rasional.